Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dan hadirin yang saya hormati, bil khusus yang saya muliakan, tamu saya hari ini Al Ustadz Ahmad Hulaifi LC.MH, yang alhamdulillah hari ini bersama dengan saya Kak Opik untuk bincang-bincang sore berkaitan dengan tidak terasa kita sudah melewati 10 hari pertama Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa hari yang kemarin rasanya Ustadz kita memasuki tanggal 1 Ramadan dan hari ini kita sudah berada pada 10 hari pertama. Tentu sebagai seorang muslim, muslimat, kehadiran bulan suci Ramadan ini begitu bersemangat kita. Baik dari ormas Islam, pemerintah, siapa saja, pengurus masjid, musola, anak muda saja, marhaban ya Ramadan. Di satu sisi faktanya, alhamdulillah di hari-hari pertama, kedua, sampai 10 itu biasanya ramai. Benar. Dan bukan biasanya, sampai hari ini pun fenomenanya seperti itu. Benar. Dan biasanya setelah memasuki 10 hari kedua, bahkan sampai terakhir itu berangsur-angsur sepi dan pindahlah keramaian itu ke area-area publik, apakah itu di pusat-pusat perbelanjaan atau di pusat-pusat lainnya. Nah, menarik untuk kita diskusikan sebagai referensi kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, orang mengatakan serahkan sesuatu pada ahlinya. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Hulaifi LC.MH ini, di samping latar belakang beliau bersekolah di Al-Kairo, di Mesir tentunya, lalu melanjutkan pendidikan magisternya di UIN, dan alhamdulillah sehari-hari sekarang aktif mengajar. Beliau bahkan pada tahun 2021, walaupun berasal dari desa Toya, salah satu desa di Punggung Rinjani, Kecamatan Aimel, tapi 2021 kita bangga mewakili Lombok Timur, mengikuti seleksi pemuda pelopor Nusa Tenggara Barat dan dinyatakan terbaik 1, bahkan mewakili Nusa Tenggara Barat menjadi pemuda pelopor tingkat nasional, khususnya dalam bidang agama, sosial dan budaya. Kita bersyukur hari ini kita ingin mengupas seperti apa perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya fenomena di mana masjid, musola, langgar semakin menjelang semakin sepi, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat-pusat kegiatan yang lain bertambah ramai. Mestinya yang ideal itu seperti apa, Pak Ustadz? Kami persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Sekda Lombok Timur, sahabat-sahabat pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Memang yang terjadi itu dominan banget di Indonesia ataupun mungkin nggak tahu di negara lain, terutama kita di Lombok itu dominan sekali. Kalau 10 pertama itu Masya Allah masih aman lah, malam pertama aman. Tetapi kalau kita lihat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra karangan beliau menjelaskan, paling tidaklah malam pertama itu kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Karena dalam riwayat itu dijelaskan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika awal malam pada bulan suci Ramadan, nadharahumullahu taala, Allah ngelihat semua hamba-hambanya. Ngapain dilihat? Dilihat ngerjain amal soleh. Wa man nadharahumullahu ta'ala lam yu'adzibuhu abada. Siapa aja yang Allah lihat pada malam pertama itu ngerjain amal soleh, maka Allah enggak ngazab dia di akhir-akhir, sampai kapanpun enggak diazab, di dunia ataupun di akhirat. Artinya apa? Fenomena yang seperti itu paling tidak malam pertamanya aja udah dapat kemuliaan. Apalagi kalau diisi terus melalui full malam-malam tersebut. Ustadz, gini, jangan sampai ada anggapan malam pertama saja yang dihebohkan, lalu malam berikutnya tidak. Gitu. Gimana penjelasannya? Siap. Benar sekali apa yang diucapkan oleh
Bapak ada apa sekda? Ternyata benar. Nah, apa yang dinyatakan dalam hadis itu emang benar. Tetapi kemudian untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun tidak semudah itu. Tattaqun itu bukan sekedar pakai pakaian takwa, enggak. Tetapi kemudian ada nilai-nilai Ramadan itu kita bawa di luar Ramadan juga. Kadang orang bilang nih, selesai Ramadan hidup kita normal katanya. Tapi sebetulnya hidup kita menjadi normal kalau kehidupan kita setiap harinya itu kita Ramadankan. Gimana maksudnya? Gini, coba lihat di bulan Ramadan kita takut banget tuh mandang perkara-perkara yang nggak jelas. Kenapa? Jangan sampai ngurangin pahala puasa. Waktu-waktu kita atur dengan sebaik-baik mungkin. Nah, makanya mestinya di luar Ramadan juga begitu. Sehingga Ustaz, kalau kami di pemerintahan ada istilah hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Benar. Tadi Ustaz mengatakan kita berpuasa, khususnya puasa Ramadan ini kan dalam rangka la'allakum tattaqun, artinya untuk membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Tetapi untuk menuju pribadi yang takwa ini kan tidak semudah yang kita bayangkan, tapi lewat proses. Nah, tentu semakin padat prosesnya, semakin banyak ikhtiarnya, semakin mendekati juga kira-kira predikat takwanya. Kira-kira seperti itu ya Ustaz? Iya, benar banget Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa hadirin yang saya hormati, ini kita baru disentuh satu saja oleh Ustadz kita. Kita sudah bisa membayangkan. Yang saya catat adalah tadi beliau mengatakan bahwa untuk meraih predikat itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kan gini Ustadz, kita juga ini ada strategi-strategi nih. Kayak kita di pemerintahan, saya ini karena sekretaris daerah, di tengah pekerjaan yang padat, atau di tengah misalnya input yang sedikit, tetapi kita ingin output yang banyak, kita butuh strategi nih Ustadz. Wah, ada strategi-strategi kita yang bisa kita melompati hasil yang semestinya. Apakah dalam kita beribadah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, kita kenal juga enggak ada istilah strategi-strategi? Kan semua kita ini dalam rangka dikasih, ingin mendapat predikat kekasihnya Allah nih. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Para ulama tuh kalau misalnya kita udah tertinggal jauh sama orang-orang yang mungkin notabene-nya udah takwaannya tinggi gitu. Paling tidak ada 4 waktu ajaib. Ini jangan ditinggalin. Saya rasa 4 waktu ini bisa kemudian menjadi jurus jitu bagaimana kemudian Ramadan ini kita tingkatin ke depannya. Mana waktu yang pertama? Qubaila subah. Jangan lupa bangun sebelum subuh. Walaupun itu sekedar bangun setengah sebelum jam. Subuh. Berarti setelah makan sahur. Setelah makan sahur. Gunakan ya minimal 15 menit. Jangan yang lain, jangan lost tidur, jangan megang yang macam-macam. Pegang Quran, istighfar, buatin waktu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi insya Allah ketika udah begitu, ntar ketertinggalan yang ini bisa menjadi jurus jitu bagaimana? Ya, kalau bahasanya kita bahasa Lombok itu apa istilahnya ya? Ngepur kita. Ya, kita ngepur lah. Nah, itu yang pertama. Mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Yang kedua, itu ba'da subah hatal isyraq. Selesai subuh jangan tidur. Kadang orang selesai subuh enak banget tidurnya. Nah, selesai tidur sampai waktu isyraq. Nah, itu sholat sunat 2 rakaat. Itu kan pahalanya seperti haji umrah. Tamatain kata baginda Rasul, sempurna haji umrahnya. Kalau mau dikerjakan ini yang kedua. Ketiga, sebelum subuh, setelah sholat subuh sampai isyraq. Ya, kurang lebih isyraq itu 1,5 jam selesai subuh. Itu sekitar jam 7 lah, jam 8. Setengah 7 lah. Sekitar itu jam 6.15 sudah masuk sekarang. Sudah isyraq itu. Tergantung dari waktu subuhnya pada. Yang ketiga itu menjelang maghrib. Qubailal maghrib. Sebelum maghrib. Jam paling 6 tidak. ya. Ya, 15 menit lah, 10 menit lah, atau 5 menit lah. Buatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bainal isya'ain. Apa itu bainal isya'ain? Antara maghrib isya. Nah, di sini usahakan gunakan sebaik mungkin lah. Jadi kalau istilah anak muda itu Ustaz,
me time katanya. Iya, Quality jadi, time katanya, waktu-waktu nggih. berkualitas. Waktu benar. saya. Nggih, Nah, benar. strategingnya berarti di 4 itu Di ya. 4 waktu ini Sebelum kita sholat gunakan. subuh, setelah sholat subuh sampai isyraq itu, Sampai isyraq, nggih. lalu di antara sebelum sholat Sebelum maghrib, sholat maghrib, nggih. lalu di antara maghrib dan isya. Jadi Bisa luar biasa ya. insya Allah Itu ini cara salah kita ya. satu cara kita untuk seperti yang tadi supaya lebih keren lagi lah ke depannya. Baik. Strateginya. Baik. Gitu kan Ustaz. Ustaz, ini kita sudah hampir setengah perjalanan bincang-bincang nih. Saya masuk ke perjalanan yang 3/4. Masya Allah. Ada beberapa juga fenomena di masyarakat kita tentang bagaimana kita berbagi. Benar. Berbagi sesama kawan, berbagi ke tetangga. Memang ada zakat fitrah, ada khul istilahnya juga ya. Benar-benar. Tapi ada yang aneh ini. Ada yang aneh. Ada warga kita kan bicara yang nyata-nyata saja ini Ustaz. Iya, benar. Ada sampai khul itu dijemput, sedekah itu dijemput. Maksud saya mana lebih baik? Sedekah itu kita terima, dalam arti ada orang yang aktif memberikan kita, tapi ada kebiasaan kita juga. Dijemputnya khol itu, sedekah itu sampai lintas ke desa lain, Iya. sampai orang merasa terganggu. Kira-kira seperti apa itu Ustaz? Ini penting kita syiarkan ini kepada Iya benar. orang lain. Kira-kira seperti benar. apa itu? Kalau pandangan? dalam bahasanya Al-Quran itu dahulukan walidil qurbah. Dahulukan tetanggamu yang dekat dulu. Jadi kalau udah semua tetangga dekat udah dapat, baru boleh kalau bahasnya kita keluar desa lah sedekahnya. Tapi kan rata-rata Berarti amalan ini juga mirip-mirip kita berpolitik. Kalau di kalau di politik itu kan ada istilah mulailah dengan teman sekasur katanya, ya, istri kita kan. Setelah itu teman sedapur katanya, ya keluarga kita yang lain kan. Lalu teman sesumur. Nah, biasa sumur itu mungkin ada 2-3 rumah. Baru selembur, nah, baru sudah sedesa dan sebagainya. Artinya mulai dari lingkaran kecil menuju lingkaran yang besar. Nah, berarti amaliyah sedekah yang baik itu seperti itu ya Ustaz? Nah, jadi seperti itu dijelasin. Karena dalam Al-Quran kan dil qurba dulu, tetangga dekat dulu, baru yang agak jauhan. Kenapa? Karena hak kita lebih banyak, kewajiban kita lebih banyak kepada mereka. Di mana ada hak muslim kita, hak sama tetangga kita, ukhuwah, ya wa'atan dan sebagainya lah. Jadi itu yang lebih kita dahulukan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Dan yang terbaik sebetulnya sedekah yang diam-diam. Sedekah sembunyi-sembunyi. Seolah-olah tangan kanannya ngasih, tangan kiri nggak ngetahui.